Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya akan mempresentasikan hasil kuliah online saya, yaitu tentang pemanfaatan Edmodo untuk pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Sarjana Sains dengan nomor registrasi 5.3018 bersama Simolek. Saya berasal dari SMK Muhammadiyah 3 Surakarta. Baik, untuk Edmodo kita harus membuat akun terlebih dulu. Karena kita sebagai guru, kita akan membuat yang namanya akun guru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita klik atau buka webnya dengan ketik www.edmodo.com, akan tampil di layar seperti ini. Kita klik saya guru, kemudian kita diminta membuat akun Edmodo baru dan diminta untuk mengisi atau membuat akunnya kurang dari 2 menit. Nah, kita masukkan alamat email kita, kemudian kata sandi yang sudah kita ingat, jangan sampai lupa untuk masuk ke Edmodo. Kemudian klik daftar gratis. Kita diminta untuk mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan profil kita. Ada profil guru kita, kemudian tersambung dengan orang lain, atur kelas kita. Kita isi apa yang diminta, kemudian kita unggah foto kita lanjutkan, kemudian terhubung dengan orang lain. Biasanya ini adalah teman-teman adalah yang sudah tergabung di email kita. Ya. Kemudian setelah selesai nanti akan ada konfirmasi lewat email. Kemudian kita atur kelas kita. Ya, kelas awal kita atau apa? Katakanlah misalkan kelas matematika 10 TITL dan sebagainya. Maka setelah mengatur kelas kita akan dapatkan kode kelas, yaitu dengan 6 digit. Nah, selesai kita akan mendapatkan rencana-rencana yang dari Edmodo. Nah, maka tampilan yang saya peroleh adalah seperti ini. Beberapa teman-teman yang sudah terkoneksi akan tersambung di sini, terlihat di sini. Kalau misalkan belum tersambung dengan siswa, biasanya hanya satu siswa, yaitu kita sendiri, koneksi gurunya sesuai dengan guru yang kita terkoneksikan. Nah, inilah akun guru yang saya punya. Username-nya Sri Wahyuni Sarjana Sains. Emailnya adalah yunisse3f@gmail.com. Nah, ini tampilannya bisa seperti ini, seperti sebelumnya juga bisa. Alhamdulillah sudah 185 bergabung dengan saya, 6 guru terkoneksi dan sudah terkumpul di perpustakaan 42 item tentang saya. Lanjut, bagaimana kita membuat akun siswa agar siswa bergabung di kelas kita. Langkah-langkahnya, anak-anak diminta membuka HP Android atau laptop yang mereka punya. Dengan kalau di Android itu bisa di aplikasinya, bisa dibuka di lewat webnya. Ya, kalau lewat webnya ya tinggal www.edmodo.com. Diklik saya siswa. Bisa siswa, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Anak-anak diminta mengisi yang diminta kode grup. Ini adalah kode grup kelas yang kita buat. Jadi anak-anak kita arahkan untuk masuk ke grup kita. Nama pengguna biasanya diisi dengan huruf dan angka, ya, yang tanpa spasi. Kemudian surel, ini adalah alamat email siswa dan sandi yang sudah diingat oleh siswa. Kemudian daftar gratis, maka akan tampil alamat Edmodo anak-anak tersebut. Nah, kemudian ini beberapa kelas yang sudah saya buat dan kode grupnya. Ada 7 kelas yang saya ampu, ya, 12 TITL, 12 TAV, kemudian 12 TKJ, 11 TAVA, kelas 10 listrik TITL, kemudian kelas 10 TAVB, dan yang terakhir adalah kelas 10 TKJB. Nah, anggota-anggotanya dari sekian yang sudah saya buat, kelas 12 TITL ada 25 anggota, kelas 12 TAV ada 23 anggota, kelas 12 TKJ itu ada 37 siswa yang sudah masuk. Kemudian kelas 11 TAV ada 27 siswa. Kelas 10 listrik ada 14 siswa. Kelas 10 TAVB ada 28 siswa. Dan yang terakhir kelas TKJ itu ada 40 siswa. Kemudian bahan ajar yang sudah saya kumpulkan, memang ini untuk memudahkan kita dalam memasukkan materi, tugas. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali ketika kita memasukkan materi-materi, tugas, kuis di dalam library. Jadi kita tidak usah bingung untuk mencarinya lagi di lain tempat. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan
di library tinggal tambah saja, apakah nanti dalam bentuk folder atau dalam bentuk kuis dan sebagainya. Nah, ini beberapa di library saya tentang tugas saya. Ini ada catatan dan lembar kerja, tugas limit, kemudian mencari manfaat di internet tentang manfaat limit dan turunan. Kemudian materi kelas 12 itu ada materinya, ada videonya. Materi kelas 11 ya, dan kuis yang saya buat di sini ya, ada beberapa kuis kelas 10 ya tentang nilai mutlak, kelas 12 tentang fungsi aljabar ya. Dalam pembuatan kuis ada 5 tipe soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, jadi nanti bisa diklik di bagian kuis, nanti ada beberapa pilihan, apakah itu pilihan ganda. Nah, pilihan ganda nanti kita atur berapa menit ya anak itu akan mengerjakan soal. Jadi misalkan dalam satu kuis itu bisa berbagai macam variasi bentuk soal, tipe soal, bisa pilihan ganda, bisa benar salah, bisa mencocokkan, bisa jawaban pendek atau isian. Nah, kita atur berapa waktunya, katakanlah 60 menit. Terus kemudian berapa soalnya, nah, kita tinggal tambahkan saja ke sini ya, di sebelah kirinya. Nah, kalau untuk pilihan ganda tampilannya seperti ini. Biasanya yang tersedia hanya 2-3 pilihan. Nah, kita tambahkan saja kalau pilihannya itu sampai E atau lebih dari itu. Ya. Lanjut untuk model tipe benar salah, ya. Di sini tampilannya seperti ini, ya. Anak-anak tinggal mengklik kalau kalimatnya benar ya benar atau salah. Kemudian jawaban pendek tersedia jawaban yang di sini anak-anak itu bisa mengetikkan langsung jawabannya, atau misalkan tidak bisa menggunakan LaTeX karena ini matematika ya, mesti harus pakai equationnya ini bisa didapatkan di web tools.simolek.org. Insya Allah akan terbantu sekali lewat sana. Kalau tidak bisa ya ditulis saja di kertas, kemudian diambil gambarnya, kemudian dilampirkan. Nah, ini biasanya tidak langsung otomatis ternilai karena apa? Kita yang memberi nilai terlebih dahulu. Kemudian tipe isian. Nah, isian di sini kita letakkan di mana isian anak-anak mengisikannya. Biasanya hanya jawaban pendek singkat. Kalau matematika misalkan min 1 atau 2 atau berapa. Nah, setiap soal punya pembobotan nilai ya. Kalau misalkan satu soal itu 5, ada 2 isian ya menjadi 10. Kemudian mencocokkan, di sini siswa diminta mencocokkan soal yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ketika kita membuat, biasanya misalkan soal A, kanan langsung ada jawabannya. Biasanya sistem akan mengacak jawabannya. Kalau sudah anak memilih ya harus disimpan. Baik, ini beberapa aktivitas siswa ketika saya memberikan atau mengirimkan materi pelajaran, kemudian video, mengunggah video dan materi berikutnya. Kemudian adalah anak-anak ketika saya sapa di pagi hari atau bergabung di grup, anak-anak alhamdulillah sudah bisa mereply-nya ya, atau misalkan saya minta sesuatu apa, anak-anak bisa memberikan komentar. Pengerjaan tugas, ketika saya berikan tugas gitu ya, anak-anak saya minta untuk mengirimkannya di kolom ini, akan terlihat di kolom ini berapa anak yang sudah mengerjakan. Nah, ketika kita ada tanda seperti artinya anak-anak ini sudah melebihi batas waktunya. Kalau ingin tahu hasil pekerjaannya, kita klik di sini ya, maka akan tampil ya. Kemudian dalam pengerjaan kuis ini juga kita diminta mengisi jatuh temponya kapan. Nah, di sini ada berapa siswa yang sudah mengerjakannya ya. Alhamdulillah dari sekian anak sudah mengerjakan 34 siswa. Akan terlihat di sini tampil nilainya dari skor maksimal 100. Di sini nilai perolehan anak. Kalau yang sebelah kiri adalah rincian anak-anaknya, semua tampilan anak yang sudah mengerjakan atau tidak. Di bawah dari hasil nilai teratas itu akan tampil analisis soalnya. Apakah soal nomor 1 bisa dikerjakan oleh semua siswa atau berapa persennya, tertampil secara otomatis di bawah hasil nilai teratas. Nah, ini secara keseluruhan rekapannya sudah tertulis di sini. Nah, kalau kita mau ekspor nanti diekspor ke Excel.
Nah, di sini terlihat telah mengumpulkan, kemudian ada nilainya. Kalau ada nilai artinya sudah ada yang saya nilai. Ini khusus yang jawaban jawaban pendek sama isian jawaban pendek ya. Jawaban pendek itu butuh nilai tersendiri. Nah, kalau kita belum nilai ya biasanya muncul seperti ini, telah mengumpulkan. Lanjut. Dan beberapa aktivitas yang lainnya yaitu tentang pengisian polling. Nah, ini ketika saya tanya menyenangkan apa tidak menggunakan Edmodo belajar matematika, alhamdulillah sebagian besar menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu mungkin karena tidak mempunyai fasilitasnya. Ya, lanjut. Foto kegiatan implementasi di sekolahan saya di beberapa kelas bisa kita lihat di sini. Ketika membuat akun Edmodo, ada yang memakai laptop saya karena tidak membawa HP, kemudian kebanyakan menggunakan Android mereka masing-masing. Ya. Kemudian ketika pengerjaan kuis dan tugas, anak-anak juga menggunakan pakai Android. Biasanya untuk kuis dan tugas ini tidak bisa memakai aplikasi, jadi harus membuka webnya baru bisa mengerjakan. Nah, selain itu saya sosialisasikan ke guru-guru ya. Alhamdulillah ada sebagian yang sudah tertarik untuk membuat akun guru. Nah, terakhir kesan saya dalam memanfaatkan Edmodo di kelas, alhamdulillah subhanallah, terima kasih para mentor yang telah menjelaskan dengan sabar, subhanallah ya. Sangat beruntung sekali saya kenal dengan Edmodo. Karena apa? Pembelajarannya itu bisa direncanakan lebih matang. Jadi ketika besok itu saya memberikan apa, hari sebelumnya itu bisa saya rencanakan. Kemudian memberi nilai lebih pemanfaatan IT kepada anak-anak. Jadi tidak sekedar anak-anak itu membawa IT Android hanya untuk chatting atau melihat video-video yang kurang bermanfaat, ternyata bisa kita gunakan untuk belajar pelajaran yang kita berikan. Materi pelajaran, tugas, kuis dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dan yang paling penting di sini ketika saya mendapatkan tugas hubungan dengan dinas keluar, kadang-kadang sering mendapatkan tugas berapa hari dan sebagainya, itu lebih tenang karena bisa terkoneksi dan kemudian bisa terlihat kegiatan anak-anak itu ya. Alhamdulillah, akhirnya terima kasih kepada para mentor yang telah memberikan ilmunya dengan sabar. Mudah-mudahan semuanya ini diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk mencerdaskan anak didik bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.